Bab 1404. Bukan hanya kuat, melainkan sangat kuat. Kamu mengenali warrior yang menatap Putri Kaisar. Putri Kaisar mengangguk dan berkata, calon kepala keluarga planet barbar, Tonomen. Aku bertemu ketika aku sedang berlatih di luar negeri. Saat itu, aku bergabung dengan kelompok tentara bayaran sementara, dan dia juga salah satunya. Apakah itu pria yang ingin menikahimu sebelumnya? Kata warrior yang. Putri Kaisar melirik warrior yang dan berkata, ya, dia. Mendengar itu, mulut warrior yang sedikit terangkat, sepertinya pihak lain masih belum menyerah. Setelah hening sejenak, warrior yang tersenyum dan berkata, karena orang datang mencari aku, bagaimana mungkin tidak bertemu? Ayo, biarkan aku pergi bertemu calon kepala keluarga planet barbar ini. Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan berjalan keluar aula. Melihat punggung warrior yang, Putri Kaisar sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Liani Ye menggelengkan kepalanya padanya, karena orang itu datang ke sini untuk mencarinya, jelas pihak lain tidak menyerah tentang kamu. Jadi, apapun yang kamu katakan juga tidak berguna, lebih baik serahkan pada warrior yang untuk menyelesaikannya sendiri, toh itu yang harus dia lakukan. Putri Kaisar mengangguk dan berkata, ayo, kita lihat. Setelah berbicara, sekelompok orang meninggalkan aula. Di bawah anak tangga batu di luar aula Dewa Perang terdapat sebuah alun-alun yang sangat luas. Di tengah alun-alun, ada dua orang berdiri, salah satunya tentu saja adalah warrior yang, dan yang lainnya adalah Tonomen. Tonomen adalah orang klan barbar, sama seperti Arif Men dan yang lainnya sebelumnya, dia sangat tinggi, satu lingkaran penuh lebih besar dari warrior yang. Kamu adalah warrior yang itu. Tonomen menatap warrior yang, matanya tenang tapi muram. Ya, aku. Warrior yang mengangguk. Bang. Pada saat warrior yang suaranya terdengar, Tonomen tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Kemudian seluruh tubuh berubah menjadi seberkas cahaya kuning dan menembak ke arah warrior yang. Melihat tembakan langsung Tonomen, mata warrior yang sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia juga tidak berbicara omong kosong, dia mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian membantingnya. Bang! Begitu kedua kepalan tangan bersentuhan, ruang dalam radius beberapa ribu meter di antara keduanya bergetar hebat, kemudian keduanya mundur dengan keras pada saat yang sama, dan Tonomen berhenti ketika dia mundur kurang dari 100 meter. Setelah berhenti, dia berubah menjadi seberkas cahaya kuning dan menembak ke arah warrior yang lagi. Tapi warrior yang masih mundur. Jelas, kekuatan warrior yang tidak sehebat Tonomen. Tonomen sangat cepat, dan kemanapun dia lewat, ruang bergetar. Ketika dia datang ke warrior yang, seperti sebelumnya, dia mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian menghantam warrior yang dengan pukulan. Bang! Sebuah kekuatan besar keluar dari kepalan tangan Tonomen, dan ruang di sekitar warrior yang retak. Di seberang Tonomen, warrior yang menyipitkan matanya sedikit, menginjak kaki kanannya tiba-tiba, seluruh tubuh berhenti tiba-tiba, dan kemudian dia juga meninju Tonomen. Batasan maksimal. Bang! Segera setelah kedua kekuatan bersentuhan, suara keras yang memekakkan telinga pecah di lapangan, dan kemudian, warrior yang dan Tonomen mundur lagi ke belakang kedua sisi. Ketika mundur 100 kaki, warrior yang menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dan seluruh tubuh tiba-tiba berhenti. Dia melihat tinjunya, pada saat ini, tinju sudah retak. Setelah hening sejenak, warrior yang menatap Tonomen di kejauhan, harus diakui bahwa kekuatan Tonomen di depannya memang sangat kuat.
Alam lawan sama seperti Putri Kaisar, adalah setengah dewa lanjutan, tetapi dalam aspek fisik, lawan telah melampauinya terlalu banyak. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan sebuah pedang muncul di tangannya. Dia bukan tipe kultivator tubuh, tapi kultivator pedang. Jika fisik tidak sebagus pihak lain, dan dia masih menggunakan fisik, maka tandanya otaknya rusak dihantam oleh pintu. Alasan tidak menggunakan leluhur pedang dan Burial Sky adalah karena dia baru saja naik alam menjadi pendekar ketiadaan dan ingin mencari teman untuk berlatih. Tono Man mengepalkan tangan kanannya perlahan, dan dia menatap warrior yang dengan tegas, "Kamu bajingan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi layak untuknya? Hari ini biar aku melumpuhkanmu dan membiarkan dia mengerti bahwa kamu tidak layak untuknya sama sekali." Suaranya terdengar, Tono Man membanting tanah, seluruh tubuh menembak, tanpa gerakan yang indah, dan tanpa keterampilan hitam, langsung meninju warrior yang. Di kejauhan, warrior yang tampak tenang, dan ketika tinju Tono Man hampir setengah jarak darinya, dia tiba-tiba menyerbu ke depan dan kemudian menikamnya. Bang! JSS. Di mata semua orang, warrior yang mundur beberapa meter, sedangkan Tono Man mundur hampir 100 meter. Tidak hanya itu, tinju tangan kanannya langsung dipotong oleh pedang warrior yang. Satu pedang menghancurkan semua metode. Di kejauhan, Tono Man menatap tangannya, ekspresinya sangat muram. Detik berikutnya, mata Tono Man memancarkan tanda permusuhan, tangan kanannya sedikit bergetar, dan dalam sekejap, kekuatan mengerikan meletus dari seluruh tangan kanannya. Di bawah kekuatan ini, lengan bajunya langsung berubah menjadi ketiadaan, dan kemudian, lengan merah darah muncul di depan mata semua orang. Pada saat ini, tinju yang baru saja hilang kembali ke tangannya, tetapi itu berwarna merah darah. Lengan berdarah. Di kejauhan, melihat pemandangan ini, mata Putri Kaisar berkilat-kilat. "Apa itu lengan berdarah?" tanya Lian Ye di sebelah Putri Kaisar. Putri Kaisar merenung sebentar, lalu berkata, "Kebanyakan klan barbar adalah kultivasi fisik, begitu juga Tono Man ini. Untuk melatihnya, penguasa klan barbar menangkap kera darah yang mencapai tingkat dewa, dan kemudian mengintegrasikan darah binatang kera darah ini ke lengannya. Dia menggunakan metode rahasia untuk membiarkan dia menyerap kekuatan dan darah seluruh kera darah. Sekarang tangannya benar-benar setara dengan monster siluman tingkat dewa." Tingkat dewa. Ekspresi Lian Ye membeku, apakah warrior yang akan dalam bahaya? Putri Kaisar menatap warrior yang di kejauhan, lihat saja. Di kejauhan, warrior yang melirik lengan Tono Man yang berwarna darah, lalu mengulurkan jarinya untuk menantang Tono Man. Melihat adegan ini, ekspresi Tono Man langsung menjadi sangat ganas. Detik berikutnya, dia meraung, dan kemudian seluruh tubuh berubah menjadi seberkas cahaya kuning dan menembak ke arah warrior yang. Ketika dia datang ke warrior yang dengan jarak 10 kaki, tangan kanannya menyusut ke belakang, dan detik berikutnya, dia meninju warrior yang dengan keras. Meninju keluar, ruang di sekitar warrior yang runtuh dalam sekejap, dan warrior yang terbanting bolak-balik di lubang hitam ruang oleh pukulan, tetapi ketika dia mundur sejauh hampir 10 kaki, warrior yang dengan lembut menekan kaki kanannya, seluruh tubuh berhenti tiba-tiba, dan kemudian seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke depan. Bang! JSS. Begitu mereka bersentuhan, warrior yang dihempaskan lagi. Kali ini, dia berhenti setelah 100 meter, sementara Tono Man mundur lebih dari 200 meter. Tidak hanya itu, di lengan darahnya ada lubang pedang tambahan di lengannya, tapi tidak ada darah.
Melihat adegan ini, Lian Ye di kejauhan tiba-tiba menghela nafas lega. Meskipun dia percaya pada warrior yang, dia masih sedikit khawatir, karena Tonomen ini sepertinya bukan orang yang lemah, terutama setelah mendengar Putri Kaisar bilang bahwa senjata pihak lain sebanding dengan master tingkat dewa lanjutan. Untungnya, warrior yang masih berada di atas angin. Pada saat ini, Putri Kaisar berkata dengan lembut, "Satu pedang menghancurkan semua metode, dia semakin ahli menggunakannya." Satu pedang menghancurkan semua metode sangat kuat. Lian Ye berkata, dia tidak tahu tentang apa yang disebut sebagai satu pedang menghancurkan semua metode. Dia hanya tahu bahwa warrior yang dengan mudah menghancurkan Tonomen tanpa keterampilan hitam apapun. Bukan sangat kuat, tapi luar biasa kuat. Pada saat ini, Putri Kaisar berkata, kultivator pedang sejati dapat menghancurkan semua metode. Kecuali jika kamu dapat menghancurkannya dengan kecepatan dan kekuatan, atau kamu tidak dapat mengalahkannya sama sekali. Karena tidak peduli apapun gerakan dan keterampilan hitam, dia bahkan dapat mematahkan kekuatan gaib yang kuat. Dia memandang warrior yang saat dia berbicara, dia tidak memiliki kemampuan ini sebelumnya. Pada waktu itu, dia hanya bisa menjadi kekuatan kasar, dan sekarang dia benar-benar telah menguasai beberapa esensi dari satu pedang menghancurkan semua metode ini. Dapat dikatakan bahwa kecuali master tingkat dewa lanjutan seperti Raja Iblis Langit, master tingkat dewa lanjutan biasa sama sekali tidak berdaya terhadapnya. Di kejauhan, warrior yang dengan lembut mengayunkan pedang di tangannya, dan tiba-tiba, bunga pedang muncul di sekitar warrior yang terlihat sangat indah. Warrior yang menunjuk ke tanah secara diagonal dengan pedang panjang di tangannya, dan kemudian mengaitkan jari telunjuk tangan kirinya ke Tonomen di kejauhan. Artinya jelas, lanjut. Di kejauhan, Tonomen menatap warrior yang kali ini, ada tatapan keseriusan di matanya. Jelas sekali, kekuatan warrior yang berada di luar imajinasinya. Namun, dia tentu saja tidak akan mundur saat ini. Detik berikutnya, seluruh tubuh Tonomen tiba-tiba bergetar, dan kemudian, di mata semua orang, sisik hitam tebal muncul di seluruh tubuhnya, termasuk lengan darah, itu sudah ditutupi oleh sisik hitam ini. Pada saat yang sama, lapisan tipis cahaya redup muncul di sekitar tubuhnya. Kura-kura hitam pelindung tubuh. Di kejauhan, Putri Kaisar tiba-tiba berkata, tapi kali ini tidak ada nada serius dalam suaranya. Kura-kura hitam pelindung tubuh. Lian Ye bertanya lagi, seperti bayi yang penasaran. Putri Kaisar berkata, Master klan barbar menemukan kura-kura hitam untuknya. Mereka menyegel kura-kura hitam ini di tubuhnya, dan kemudian melalui metode rahasia, dia memperoleh kemampuan cangkang kura-kura hitam ini. Dengan perisai cangkang ini, master tingkat dewa lanjutan tidak bisa mematahkannya biarpun dengan sekuat tenaga. Biasanya kalau dia melawan orang lain, selama dia menggunakan kura-kura hitam pelindung tubuh ini, dia tidak terkalahkan. Aku tiba-tiba menyadari bahwa pelatihan tanpa partai benar-benar menyedihkan. Lian Ye menggelengkan kepalanya, warrior yang setara dengan pelatihan tanpa partai, semua peralatan harus membuatnya sendiri, dan Tonomen ini tidak perlu sama sekali, dia hanya perlu kultivasi, peralatan atau yang lain, seseorang akan membuatnya untuk dia. Putri Kaisar mengangguk kecil, lalu berkata, tetapi ada satu keunggulan dalam pelatihan tanpa partai yang tidak dimiliki keluarga bangsawan ini, yaitu kemampuan mereka untuk bertahan dalam kesulitan dan karakter mereka, terutama keteguhan hati. Tahukah kamu apa yang membuat aku paling tertarik tentang warrior yang dulu? Tidak pernah menyerah, tidak pernah mengakui kekalahan, tidak pernah kompromi. Dia kejam kepada orang lain,
tetapi kamu akan sering menemukan bahwa dia lebih kejam terhadap dirinya sendiri daripada orang lain. Berbicara tentang ini, Putri Kaisar terdiam, lalu berkata, "Ini baru pria." Liani Ye terdiam, karena Putri Kaisar benar, kerja keras dan kekejaman warrior yang adalah pesonanya dan salah satu alasan yang membuat dirinya menarik. Pada saat ini, Tono Men di kejauhan tiba-tiba menatap Putri Kaisar di samping Liani Ye dan meraung, "Putri Kaisar, kamu lihat dengan jelas, akan kutunjukkan betapa sampahnya pria yang kamu pilih." Suaranya terdengar, Tono Men bergerak, datang langsung ke warrior yang lalu menunjuk dadanya, berkata dengan bengis, "Sampah, bukankah kamu bisa menggunakan satu pedang menghancurkan semua metode? Ayo, coba hancurkan pertahanan kakekmu ini." Warrior yang melirik Tono Men dan tidak mengatakan apa-apa. "Ayo." Tono Men berjalan tepat di depan warrior yang lalu meraung, "Aku ingin dia melihat dengan jelas, di depanku, segala sesuatu tentang pedangmu dan milikmu adalah sampah, sampah semuanya." Warrior yang mengangguk, tanpa omong kosong, dengan jentikan pergelangan tangannya, sarung pedang kuno muncul di tangan kirinya, di sarungnya adalah leluhur pedang. Bersambung.